Bayangkan di tengah malam yang sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan detak jam dinding. Semua orang terlelap, dunia terasa begitu sunyi. Namun tiba-tiba kamu terbangun. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Hati seperti dipanggil untuk bangun, entah oleh siapa. Pernahkah kamu bertanya, mengapa jam 2 atau 3 pagi selalu terasa istimewa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selamat datang saudara-saudaraku, sahabat Jembatan Hikmah. Solawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, Jembatan Hikmah hari ini mari kita tuliskan hajat kita masing-masing di dalam hati. Apapun itu, kesehatan, rezeki, keluarga, ketenangan, bahkan ampunan dari Allah. Mari kita aminkan bersama, karena doa yang diaminkan bersama akan jauh lebih cepat mengetuk pintu langit. Tahukah kamu, tidak semua orang mendapat privilege dibangunkan pada jam 2-3 pagi. Itu bukan kebetulan, bukan sekadar gangguan tidur. Itu adalah sinyal cinta dari Allah. Ada pesan rahasia yang sedang dikirim kepadamu, dan hanya jiwa yang peka yang mampu merasakannya. Saudaraku sahabat Jembatan Hikmah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin membuat bulu kudukmu merinding. Kita akan kupas tuntas 9 arti besar jika kamu sering dibangunkan Allah pada jam 2-3 pagi. Ini bukan sekadar waktu biasa. Ini waktu di mana tirai rahmat terbuka, pintu langit tidak terkunci, dan doa-doa terbang lebih cepat menuju arsy. Bayangkan, ketika dunia masih tertidur, kamu justru mendapat undangan istimewa dari Sang Pencipta. Undangan untuk berbicara langsung dengannya, curhat tanpa gangguan, dan mengangkat tanganmu di saat malaikat-malaikat turun ke bumi membawa keberkahan. Bukankah itu luar biasa? Renungkan berapa banyak orang yang tidak sempat bangun. Berapa banyak yang terus tenggelam dalam tidur, melewatkan momen paling sakral di malam hari. Tapi kamu yang menonton ini dipilih Allah untuk terjaga. Itu tanda kasih sayang. Itu tanda bahwa hatimu sedang dijaga agar tidak keras. Hari ini kita akan belajar bersama, menggali makna di balik semua ini. Karena setiap kali Allah membangunkanmu, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah undangan yang terlalu mahal untuk diabaikan. Jadi, duduklah dengan tenang, pegang hatimu erat-erat, dan biarkan setiap kata yang keluar nanti menjadi pengingat yang menyejukkan jiwa. Karena apa yang akan kita bahas bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diamalkan. Saudaraku, siapkah kamu mengetahui pesan rahasia di balik terbangunnya dirimu jam 2-3 pagi? Kalau iya, maka simak sampai habis karena nomor terakhir bisa membuatmu menangis bahagia. GPS langit, rerut takdirmu saudaraku. Pernahkah kamu merasakan ketika kamu sudah tidur nyenyak, tiba-tiba jam 2 atau 3 pagi kamu terbangun. Seakan ada yang mengetuk hatimu, membuatmu membuka mata, padahal tidak ada suara apapun di sekitarmu. Itu bukan sekadar kebetulan. Dalam bahasa kehidupan itu adalah notifikasi dari Allah. Bayangkan seperti kamu sedang mengendarai mobil, lalu GPS di ponselmu berkata, rerouting, jalur baru ditemukan. Itulah yang terjadi pada jiwamu. Hidupmu mungkin sedang diarahkan ulang. Ada belokan takdir yang akan menentukan arah hidupmu, dan Allah sedang menuntunmu agar kamu siap mengambil jalan yang benar. Mungkin selama ini kamu merasa stuck, rezeki seret, hati gelisah, atau terus dihadapkan pada masalah yang sama. Bangunmu di jam 2-3 pagi adalah tanda bahwa semesta memberi kesempatan padamu untuk menulis ulang cerita hidupmu. Dengan tahajud, kamu seperti menekan tombol konfirmasi pada GPS langit itu. Kamu berkata pada Allah, "Ya Rabb, aku siap mengikuti arahmu." Bayangkan betapa dahsyatnya itu. Takdir bisa berubah hanya dengan beberapa rakaat sholat, dengan beberapa tetes air mata. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Dan tahajud adalah doa paling sunyi, paling intim, paling murni. Saudaraku, jika kamu sering dibangunkan di jam itu, jangan abaikan. Itu bukan alarm biologis, itu panggilan untuk menulis bab baru dalam hidupmu. Siapa tahu kamu sedang diarahkan menuju jodoh yang baik, rezeki yang luas, atau dijauhkan dari musibah yang tak terlihat. Semua dimulai dari keberanianmu bangun dan merespons panggilan itu. Antrian prioritas doa notifikasi langit. Saudaraku, pernahkah kamu merasa doamu tak kunjung terkabul? Kamu sudah berdoa siang malam, namun rasanya belum ada jawaban. Mungkin selama ini doamu masih mengantri bersama doa-doa orang lain. Tapi ketika kamu terbangun jam 2-3 pagi,
doa-doa itu mendapat jalur prioritas. Bayangkan seperti bandara yang sepi tengah malam. Saat siang hari, landasan pacu dipenuhi pesawat yang antri take off. Tapi di malam sepi, pesawatmu bisa terbang tanpa hambatan. Begitu pula dengan doa. Di jam itu, langit begitu lengang, orang-orang tertidur, hanya sedikit yang berdoa. Dan doamu melesat cepat tanpa saingan. Subhanallah, betapa sayangnya Allah padamu. Dia memilihmu untuk bangun agar permintaanmu segera diproses. Dan yang menarik, doa di jam itu bukan hanya lebih cepat dikabulkan, tapi juga lebih jernih. Hati yang bangun dari tidur memiliki rasa tulus. Tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Kamu bisa menangis tanpa dilihat siapa-siapa. Kamu bisa meminta tanpa malu. Saudaraku, jangan sia-siakan antrian prioritas ini. Jika selama ini kamu merasa rezekimu sempit, cobalah angkat tanganmu di jam ini. Jika hatimu merasa sakit karena dikhianati, curhatlah di waktu ini. Jika kamu bingung dengan masa depan, minta petunjuk pada Allah di waktu ini. Percayalah, doa yang diucapkan saat dunia terlelap lebih mudah mengetuk pintu langit. Scan barcode hati, kode berkah rahasia. Pernahkah kamu merasa hatimu kadang terasa berat? Atau hidupmu terasa hambar? Itulah tanda bahwa hatimu butuh hand scan. Seperti barcode yang harus dipindai agar terbuka aksesnya. Bangunmu jam 2-3 pagi itu seperti momen ketika hati sedang dipindai oleh cahaya kasih sayang Allah. Saat kamu menegakkan tahajud, seperti ada sinar yang membersihkan kotoran batin, menata ulang prioritas hidupmu, dan menyalakan kembali semangat yang padam. Bayangkan, setiap kali kamu bangun dan mengambil wudhu, setiap tetesan air itu membersihkan bukan hanya debu di kulit, tapi juga debu di hati. Kamu menjadi lebih ringan, lebih tenang. Dan ketika kamu sujud, disitulah hati terscan. Allah membaca isi hatimu, menandai luka-luka yang harus disembuhkan, dan mengaktifkan berkah yang selama ini tertahan. Kadang kita merasa hidup kita macet, bukan karena rezeki ditutup, tapi karena hati kita yang terlalu penuh dengan racun, marah, iri, kecewa, dendam. Tahajud adalah detox spiritual. Setelahnya, kamu akan merasakan hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih jernih, dan rezeki yang lebih mudah datang karena energimu selaras dengan doa. Wasiat batin dari masa depan. Ini poin yang paling membuat merinding, saudaraku. Ketika kamu terbangun jam 2-3 pagi, kadang ada suara halus dalam hati, ide tiba-tiba muncul, nama seseorang terlintas, atau perasaan kuat untuk melakukan sesuatu. Itu adalah wasiat batin yang dikirim dari masa depan. Tahukah kamu jiwa kita tidak sepenuhnya terikat oleh waktu? Ada momen-momen tertentu di mana Allah membuka sedikit tirai masa depan dan mengizinkanmu melihat sekilas arah hidupmu. Bisa jadi kamu tiba-tiba sadar apa yang harus kamu tinggalkan, siapa yang harus kamu maafkan, atau keputusan apa yang harus kamu ambil. Saudaraku, jangan remehkan pesan itu. Catat, resapi, dan doakan. Bisa jadi itu penyelamatmu. Mungkin itu peringatan agar kamu berhenti dari kebiasaan buruk. Mungkin itu dorongan untuk segera meminta maaf pada seseorang. Mungkin itu inspirasi yang akan membuka pintu rezekimu. Ketika kamu menindaklanjuti wasiat batin itu dengan sholat dan doa, kamu seperti menandatangani persetujuan untuk menerima kebaikan yang sudah disiapkan Allah di masa depanmu. Dan ketika kamu lalai, kamu bisa kehilangan momen emas itu. Bayangkan, masa depanmu yang indah sudah menunggu, tapi hanya bisa kamu raih jika kamu menjemputnya dengan bangun malam. Bukankah itu membuatmu ingin segera mengambil wudhu malam ini juga? Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan, tarik napas pelan-pelan. Rasakan udara yang masuk ke dadamu. Duduklah dengan posisi paling nyaman, mungkin bersandar atau menutup mata sejenak. Biarkan hatimu rileks. Ingatlah bahwa kamu tidak sedang sendirian. Saat ini, kamu sedang berada di momen yang paling mulia. Momen di mana hatimu dipanggil untuk kembali mengingat Sang Pencipta. Saudaraku, kamu luar biasa. Ya, kamu yang saat ini mendengarkan ini adalah jiwa-jiwa pilihan. Tidak semua orang diberi kesadaran untuk mencari tahu makna di balik terbangunnya diri di sepertiga malam. Tapi kamu memilih untuk mendengarkan, merenung, dan belajar. Itu tanda hatimu masih hidup. Mari rasakan setiap kata ini, biarkan masuk ke dalam jiwa. Jika hatimu sedang sedih, semoga kata-kata ini menjadi obat. Jika hatimu sedang gelisah, semoga menjadi ketenangan. Dan jika hatimu sedang bahagia, semoga kebahagiaan itu bertambah. Karena setiap momen yang kita lalui bersama adalah cara Allah menguatkanmu.
Saudaraku, tersenyumlah sedikit sekarang. Katakan dalam hati, "Ya Rob, aku siap menerima cahayamu malam ini." 5. Patch update spiritual, firmware jiwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan jiwa kita seperti sebuah perangkat. Setiap hari kita install banyak hal dari luar. Amarah yang tak sengaja tersimpan, rasa iri yang tidak kita sadari, kecewa yang kita pendam, dan dosa-dosa kecil yang kita biarkan menumpuk. Seperti smartphone, lama-lama jiwa kita lemot, tidak peka, cepat marah, dan mudah gelisah. Bangun jam 2-3 pagi adalah undangan update spiritual, seolah Allah berkata, "Mari, aku riset jiwamu malam ini." Saat kamu berdiri di sepertiga malam, membaca doa dengan lirih, menangis dalam sujud, saat itu firmware jiwamu sedang di-upgrade. Subhanallah, hanya beberapa menit, tapi efeknya bisa terasa berhari-hari. Setelah patch ini, kamu akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Emosi yang biasanya meledak tiba-tiba bisa kamu kendalikan. Masalah yang biasanya bikin kepalamu panas kini terasa ringan. Kamu menjadi lebih sabar menghadapi anak-anakmu, lebih lembut kepada pasanganmu, lebih ikhlas menerima kenyataan. Dan tahukah kamu, patch spiritual ini sering membawa fitur baru dalam hidupmu. Mungkin tiba-tiba kamu punya ide segar untuk bisnis, solusi untuk masalah yang kamu pikir buntu, atau rasa semangat yang entah dari mana muncul. Itu bukan kebetulan, itu hasil update. Saudaraku, jangan biarkan jiwamu ketinggalan update. Kalau perangkatmu saja kamu update setiap kali ada notifikasi, mengapa jiwamu tidak? Setiap kali Allah membangunkanmu malam-malam, itu seperti pop-up yang berkata, "Update now or remind me later." Dan siapa tahu jika kamu terus menunda, notifikasi itu tidak akan muncul lagi. Rekonsiliasi tak kasat mata, saudaraku. Di dunia ini kita sering membawa beban yang tidak terlihat. Ada luka lama, ada janji yang belum kita tepati, ada dosa yang belum kita tebus. Semua itu seperti hutang batin yang mengikat kaki kita. Kita berjalan tapi terasa berat. Tahajud adalah momen rekonsiliasi yang paling suci. Saat dunia terlelap, pintu maaf Allah terbuka lebar. Di jam 2-3 pagi, malaikat-malaikat turun membawa ampunan. Dan setiap air mata yang jatuh di sajadah adalah tanda bahwa utang-utang batin sedang dilunasi. Bayangkan jika kamu bisa berdamai dengan masa lalumu malam ini, memaafkan orang yang menyakitimu, mengikhlaskan yang pernah hilang, memohon ampun untuk kesalahanmu, dan melepaskan beban yang kamu pikul selama ini. Rasanya seperti menurunkan karung berat dari pundakmu. Saudaraku, jangan biarkan hatimu keras. Jangan bawa dendam tidur terlalu lama. Jangan biarkan rasa bersalahmu menggerogoti jiwa. Bangunlah, ambil wudhu, ucapkan dengan lirih, "Ya Rob, aku ingin damai dengan semua yang pernah terjadi." Tahajud adalah ruang mediasi antara kamu dan masa lalumu. Tidak ada hakim, tidak ada pengadilan. Hanya kamu dan Allah yang Maha Memaafkan. Percayalah, setelah itu hatimu akan jauh lebih lapang, wajahmu lebih bercahaya, dan hidupmu lebih ringan. Kalibrasi frekuensi intuisi. Saudaraku, pernahkah kamu merasa bingung mengambil keputusan seperti ada dua jalan di depanmu, tapi kamu tidak tahu harus memilih yang mana? Dalam kondisi itu, intuisi sangat dibutuhkan. Namun intuisi tidak selalu jernih. Kadang ia tertutup ego, terhalang emosi, atau terganggu bisikan syaitan. Jam 2-3 pagi adalah waktu kalibrasi. Di saat itu hati disetel ulang seperti radio yang mencari frekuensi bening. Setiap sujud, setiap doa, seperti memutar tombol tuner agar suara yang kamu dengar bukan bisikan ego, melainkan ilham yang murni. Subhanallah, banyak orang hebat mengambil keputusan penting setelah tahajud. Para ulama, orang saleh, bahkan pebisnis besar menggunakan waktu ini untuk minta petunjuk, karena intuisi yang lahir dari tahajud biasanya tepat sasaran. Saudaraku, jika kamu sedang di persimpangan hidup, entah soal jodoh, pekerjaan, atau keputusan besar, cobalah bangun di sepertiga malam, mintalah dengan rendah hati. Ya Rob, jika ini baik untukku, dekatkanlah. Jika ini buruk, jauhkanlah. Lalu rasakan getaran hatimu setelah sholat. Itulah jawaban yang kamu cari. Dan yang luar biasa, kalibrasi ini membuatmu lebih peka setiap hari. Kamu lebih mudah membaca tanda-tanda, lebih peka pada perasaan orang lain, dan lebih cepat menangkap peluang yang datang. Hidupmu menjadi lebih selaras karena hati dan langkahmu seirama dengan bimbingan Allah. Preview rezeki non-material, ide and jalan.
Saudaraku, banyak orang mengira rezeki hanya soal uang. Padahal rezeki terbesar sering datang dalam bentuk yang tidak terlihat. Ide yang brilian, jalan keluar dari masalah, ketenangan batin, atau orang baik yang datang tanpa kita duga. Bangun di sepertiga malam adalah momen di mana Allah memberi kita trailer rezeki itu. Seperti kita menonton sneak peek dari film besar yang akan tayang di hidup kita. Kadang kamu bangun dengan ide bisnis yang tiba-tiba muncul, atau teringat seseorang yang bisa menolongmu. Saudaraku, jangan remehkan ilham-ilham kecil itu. Catat segera sebelum hilang, lalu doakan minta Allah memudahkan jalannya. Banyak penemuan besar, banyak karya agung, lahir dari momen-momen hening di malam hari. Dan yang lebih indah, rezeki non-material ini membuat hidupmu lebih berkualitas. Kamu tidak hanya kaya uang, tapi juga kaya makna. Kamu punya kedamaian yang orang lain cari. Kamu punya ide yang bisa menolong banyak orang. Kamu punya solusi yang menyelamatkan keluargamu. Saudaraku, tahajud bukan hanya membukakan pintu langit, tapi juga membuka pintu pikiranmu. Jadikan ia kebiasaan, dan kamu akan kagum melihat berapa banyak jalan keluar yang sebelumnya tertutup kini menjadi terang. 9. Pelunasan hutang energi dan amal rahasia. Saudaraku, sadar atau tidak, kita sering memiliki hutang energi pada hidup ini. Kita pernah menyakiti orang lain, menunda kebaikan atau membiarkan dosa kecil menumpuk. Semua itu menjadi hutang yang harus dibayar, entah di dunia atau akhirat. Bangun malam adalah cara paling lembut untuk melunasi hutang itu. Di saat orang lain tidur, kamu bangun berwudu bersujud. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, hanya kamu dan Allah. Amal seperti ini punya bobot yang luar biasa di sisinya. Bayangkan, setiap rakaat tahajud seperti mencicil hutangmu. Setiap air mata seperti membayar denda yang kamu pikul. Setiap doa taubat seperti menghapus catatan burukmu. Saudaraku, ini kesempatan langka. Jangan tunggu sampai hutangmu menjeratmu di akhirat. Gunakan waktu ini untuk membersihkan catatan hidupmu. Katakan dengan tulus, "Ya Rabb, jika ada dosa yang belum aku tebus, ampunilah. Jika ada hak orang lain yang belum aku kembalikan, tolong mudahkan aku melunasinya." Dan percayalah, setelah itu hidupmu akan terasa lebih ringan. Kamu akan merasa seperti orang yang baru saja keluar dari penjara, bebas, lega, dan siap memulai hari baru dengan hati bersih. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri satu persatu rahasia di balik dibangunkannya kita, pada jam 2-3 pagi, rasanya hati ini menjadi semakin bergetar. Betapa tidak, setiap poin yang tadi kita bahas seperti membuka lapisan demi lapisan misteri yang selama ini mungkin kita anggap kebetulan belaka. Padahal, ternyata itu adalah tanda-tanda kasih sayang Allah yang luar biasa lembutnya. Allah seperti mengetuk pintu hati kita dengan cara paling halus, tanpa paksaan, tanpa suara keras, hanya melalui sebuah momen terjaga di malam buta. Dan disitulah, saudara-saudaraku, ada pesan rahasia yang menunggu kita untuk membacanya. Bayangkan, setiap kali kamu bangun di jam itu bukan hanya sekadar tubuhmu yang tersadar, tetapi jiwamu yang dipanggil. Seolah-olah semesta sedang menghentikan sejenak putarannya, memberi ruang hanya untukmu berbicara dengan Allah. Inilah GPS langit yang tadi kita bahas, sinyal yang memintamu untuk sedikit berbelok dari jalan lama, menuju arah yang lebih baik, lebih terang, lebih sesuai dengan takdirmu. Dan ketika kamu menjawab panggilan itu dengan bangkit, mengambil air wudhu, lalu berdiri dalam sholat tahajud, maka kamu sedang menyetujui rute baru yang Allah tawarkan. Kamu sedang berkata, "Ya Rabbi, aku siap." Lalu ingatkah kamu tentang antrian prioritas doa yang tadi kita singgung? Malam itu, di waktu yang hening, semua doa yang keluar dari hatimu diangkat setinggi-tingginya. Tidak ada gangguan, tidak ada derau, tidak ada kebisingan dunia. Seakan-akan doa itu melesat langsung menuju langit, masuk ke antrian khusus dan diberi label penting. Bukankah itu membuatmu merinding? Karena doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir tidak sama dengan doa di waktu lain. Ia diliputi rasa haru, kerendahan hati dan kedekatan yang luar biasa. Subhanallah, betapa beruntungnya mereka yang memanfaatkan momen ini. Dan jangan lupa, di malam itu hatimu sedang di-scan. Semua yang menumpuk, semua yang mengganjal, semua yang meracuni batinmu seakan sedang dibersihkan. Ada kode-kode berkah yang hanya bisa diakses jika kamu mau membuka pintu tahajud. Kalau kamu mengabaikan panggilan itu, kode itu tetap terkunci. Tapi kalau kamu menyambutnya, rahmat Allah turun seperti hujan yang membasuh habis segala penat. Hati menjadi ringan,
Pikiran menjadi jernih, bahkan keputusan-keputusan besar yang semula sulit rasanya tiba-tiba menemukan jalannya. Saudaraku, kita juga tadi membahas tentang wasiat batin dari masa depan. Bukankah itu terasa luar biasa? Bahwa ada versi dirimu di masa depan yang ingin berpesan, memberitahu apa yang harus kamu tanam hari ini, agar kelak hidupmu lebih indah. Setiap kali kamu terbangun di jam 2-3 pagi, itu seperti surat cinta dari masa depanmu sendiri. Kamu hanya perlu membacanya dengan cara mendirikan tahajud dan membuka telinga batinmu. Lalu datanglah patch update spiritual. Saat kau berdiri di malam itu, seolah jiwa ini sedang di-upgrade. Emosi yang kemarin berantakan, sabar yang kemarin tipis, hati yang kemarin keras perlahan diperbaiki oleh tangan kasih sayang Allah. Kau tidak sadar, tapi setelah beberapa malam kau melakukannya, hidupmu berubah. Kau jadi lebih tenang, lebih bijak, lebih pemaaf. Dan itu hanya karena kamu memberi ruang bagi jiwa untuk diperbaiki. Malam itu juga menjadi waktu rekonsiliasi tak kasat mata. Ada luka lama yang diam-diam sembuh. Ada orang-orang yang kamu doakan dari jauh merasakan kedamaian itu. Bahkan relasi yang retak bisa dipersatukan kembali karena doa di sepertiga malam memiliki daya rekat yang tak terlihat. Dan saat intuisi dikalibrasi, kamu mulai bisa merasakan mana jalan yang harus diambil, mana yang harus dihindari. Keputusanmu menjadi lebih jernih, tidak lagi terburu nafsu karena hatimu telah ditata ulang. Lebih indah lagi ketika malam itu menjadi preview rezeki non-materi. Kadang kamu bangun dan tiba-tiba mendapatkan ide yang belum pernah terpikir sebelumnya, atau menemukan solusi dari masalah yang berbulan-bulan mengganggu pikiranmu. Semua itu hadiah dari langit, yang hanya diberikan kepada mereka yang terjaga. Dan akhirnya setiap bangun itu menjadi undangan untuk melunasi hutang energi dan amal rahasia, kesempatan untuk menebus kekuranganmu di siang hari, meminta ampun, memohon dikuatkan. Tidak ada yang tahu kecuali kamu dan Rabbmu, dan itulah yang membuatnya begitu mulia. Maka saudaraku, jangan lagi anggap remeh momen kamu terbangun jam 2 atau 3 pagi. Itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar jadwal biologis. Itu panggilan cinta. Itu tiket emas untuk mendekatkan dirimu pada sumber segala kebaikan. Setiap kali itu terjadi, sambutlah dengan senyum, dengan hati yang lembut, dan katakan dalam hati, "Ya Rabb, Engkau panggil aku, maka aku datang." Lalu berdirilah di hadapannya, walau hanya 2 rakaat, walau hanya beberapa menit, karena percayalah, satu langkah kecil itu bisa mengubah seluruh hidupmu. Dan suatu hari nanti ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar, saat-saat kamu bangun di sepertiga malam, itulah saat-saat yang menyelamatkanmu. Itulah kesimpulan dari semua rahasia besar ini. Semoga hatimu menjadi lebih kuat, jiwamu lebih damai, dan hidupmu lebih terarah setiap kali kamu merespons panggilan lembut dari Allah di waktu malam. Dan semoga mulai malam ini, setiap terjaga jam 2-3 pagi, kamu tidak hanya sekadar berguling di kasur, tapi bangkit, berdiri, dan membuka percakapan terindah antara seorang hamba dan Rabb-Nya.